Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia Ibu Empat Anak Rempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Video ini aku mau sharing apa aja sih persiapan sebelum operasi. Yang aku ceritain di sini itu aku operasi batu empedu. Kalau misalnya kalian tertarik dan kepengen informasi ini, tonton terus video ini sampai habis. Kita langsung aja ke video. Sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu kalau aku ini bukan dokter, aku bukan perawat, aku bukan tenaga medis. Jadi apapun yang aku ceritain di sini berdasarkan pengalaman aku. Aku cerita dikit kalau aku tuh terkena penyakit batu empedu dan aku melakukan operasi besar lumayan gede, dan ini dia persiapan sebelum operasi. Kalau misalnya kalian mau tahu gimana cerita aku tentang operasi batu empedu aku, kalian tonton dulu video sebelumnya. Nanti aku akan taruh linknya di sini di atas video ini. Pertama, yang dokter kepengen dari kita atau persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan operasi, yang pertama itu cek darah. Aku sambil baca dari handphonenya, jadi aku di situ juga periksa kencing, dan di situ juga di USG perut karena aku memang yang mau dioperasi itu di bagian perut. Terus aku juga di ronsen bagian paru-paru. Nah, setelah aku di ronsen bagian paru-paru, terus aku juga dilakukan tes kesehatan paru-paru. Jadi aku itu baru pertama kali bukan tes kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi di situ kita kayak disuruh naik tangga turun tangga dan dilihat gitu gimana sengos-ngosan kita itu normal apa enggak. Kemudian di CT scan. Jadi CT scan itu khusus di bagian perut aja. Kalau kalian pernah lihat kayak ada orang masuk ke dalam kayak peti gede gitu, nah seperti itu prosesnya, nanti aku liatin di sini. Tapi itu kita dicek di bagian perut aja, nggak satu badan. Aku juga diambil darah di bagian kuping. Aku kurang tahu itu apa dan bedanya apa gitu dengan pengambilan darah seperti biasa. Udah pastinya karena COVID aku di swab antigen berkali-kali, colok hidung itu. Terus cek kesehatan paru-paru yang seperti aku tadi bilang, cek kesehatan paru-paru, aku turun naik tangga gitu. Terus tes suntik alergi, dimasukin gitu cairan, nanti dilihat reaksi kulit kita tuh seperti apa dan dokternya itu lebih tahu. Karena aku pakai BPJS itu kita antri, misalnya mau CT scan terus hari itu ramai banget orang, nah kita harus antri gitu. Alhamdulillahnya aku waktu itu lancar-lancar aja gitu, nggak terlalu banyak ngantri. Waktu CT scan, nah aku mau bicara ini pengalaman aku waktu CT scan pertama kali. Jadi aku nggak pernah sama sekali CT scan. Nah waktu itu di CT scan dimasukin obat di infus gitu, dan itu rasanya lumayan sakit gitu, dan sampai tangan aku tuh bengkak ngembung kayak gini gara-gara obat yang dimasukin. Pas waktu ngelakuin itu kita harus ganti baju, kita harus buka semuanya, nggak boleh di dalam badan kita itu ada logam, ada besi gitu. Jadi kita benar-benar harus badan kita aja gitu. Jam pun apa, perhiasan semua segalanya harus dilepas. BH pun harus dilepas ya. Jadi kita pakai baju khusus yang dokter kasih. Ronsen paru-paru itu juga gitu ya. Kita lepas pakaian kita semuanya, perhiasan semuanya juga dilepas. Kalau ronsen paru-paru kita posisinya berdiri. Kalau ronsen yang untuk CT scan perut itu kita posisinya berbaring. Ada informasi, aku tuh sebenarnya nggak pernah masuk rumah sakit kecuali aku lagi hamil atau mau melahirkan. Jadi lumayan deg-degan waktu aku pas kena penyakit. Aku harus operasi gede dan aku harus masuk ke rumah sakit dan punya pengalaman proses panjang untuk melakukan operasi itu gitu. Jadi itu dia proses-proses yang akan kalian laluin kalau misalnya kalian akan dioperasi besar gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya ada operasi penyakit yang lainnya itu metodenya beda lagi, tapi yang aku bagiin di sini itu operasi khusus untuk aku operasi batu empedu, itu prosesnya seperti itu. Seingat aku ya, kalau misalnya kurang lebih apa ada proses yang terlewatkan yang aku bicarain di sini, tolong komen aja di bawah. Jadi aku takut kayak ada kurang gitu yang aku sampein di sini karena lumayan lama juga aku operasinya, itu udah lama banget tahun lalu. Jadi sekian videoku hari ini, semoga video ini menjadi informasi untuk kalian. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video share-share kayak gini, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.